Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Extraction 2. Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini dan memiliki skor 7,1 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Sam Hargrave ini menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang harus menyelamatkan keluarga gangster Georgia dari tempat mereka yang berada di penjara. Film keren ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Extraction 2. Seperti yang kita ketahui pada akhir film Extraction pertama, tentara bayaran yang bernama Tyler Rake tertembak di jembatan yang berada di Dhaka, Bangladesh saat menyelamatkan putra gembong narkoba India yang diculik pengedar narkoba terbesar di Bangladesh. Saat itu Tyler terkena tembakan di lehernya dan dia pun terjatuh ke sungai. Tidak lama kemudian, anak perempuan kecil tidak sengaja melihat tubuh Tyler yang bersimbah darah di tepi sungai. Pasukan militer setempat yang mendengar teriakan anak perempuan itu langsung datang menolong Tyler. Pasukan itu memberikan pertolongan pertama untuk mengobati luka tembak Tyler. Tyler kemudian diterbangkan ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Ketika Tyler sedang dalam pengobatan, terlihat seorang wanita bernama Nick setia menunggu Tyler sadar dari koma panjangnya. Nick ini adalah rekan setim Tyler saat menjalankan misi di film Extraction pertama. Dokter yang sudah bekerja keras merawat Tyler kemudian mengatakan kepada Nick kalau Nick harus merelakan Tyler. Adik Nick yang bernama Yas juga mengatakan hal yang sama kepada kakaknya tersebut. Namun Nick tidak mau menyerah menunggu kesembuhan Tyler karena Nick percaya jika Tyler adalah orang yang kuat. Hingga suatu saat seorang perawat melihat Tyler yang akhirnya membuka matanya. Nick yang mendengar Tyler sadar dari komanya langsung menemui Tyler. Tyler kemudian menjalani beberapa terapi untuk kepulihannya. Setelah itu, Tyler mengatakan kepada Nick kalau dia sangat berterima kasih kepada Nick karena sudah menyelamatkan nyawanya. Nick menjawab kalau Tyler berhak untuk hidup kembali atas perjuangannya selama ini. Berpindah ke Kojori, Georgia, paman Jurab yang bernama Aftandil melapor kepada Jurab kalau adiknya yang sedang dipenjara saat ini harus mendapatkan hukuman tambahan menjadi 10 tahun. Sekedar informasi, Jurab ini merupakan bos gangster Georgia yang sangat kejam. Berpindah ke penjara Kachiri, Georgia, adik Jurab yang bernama David sedang menonton tahanan yang lain adu tampar menampar. Kembali ke tempat Jurab yang merupakan bos gangster yang mempunyai kekuasaan lalu menyuruh gubernur setempat datang menemuinya. Jurab kemudian mengajak sang gubernur jalan-jalan tanpa pengawalan. Saat itu Jurab menyinggung soal adiknya, di mana gubernur itu sudah menandatangani persetujuan hukuman tambahan terhadap adiknya Jurab. Gubernur itu beralasan kalau adik Jurab telah melempar seorang agen DIA dari atap. Jadi dia tidak bisa melakukan apapun lagi akibat desakan dari pemerintah Amerika Serikat. Jurab lalu bercerita kepada sang gubernur kalau dia selalu melindungi adiknya sedari kecil. Jurab juga mengingatkan bahwa dialah yang sudah membantu gubernur menjadi gubernur di tempat tersebut. Namun orang itu justru mengatakan kalau dia sudah membantu adiknya Jurab dengan mengizinkan anak dan istrinya tinggal di penjara. Ditambah lagi, gubernur tidak mengizinkan adik Jurab diekstradisi ke Amerika Serikat agar meringankan hukumannya. Dan sekarang dia tidak bisa memberikan bantuan apapun lagi. Mendengar jawaban sang gubernur membuat Jurab marah dan akhirnya menancapkan alat penggali tanah yang sangat runcing ke leher orang tersebut. Berpindah ke rumah sakit Dubai, Nick dan adiknya Yas datang menjemput Tyler pulang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah yang berada di pegunungan Austria. Nick dan Yas mengantar Tyler ke sana sebagai tempat tinggalnya dalam menjalani hari-harinya selama pensiun. Sebelum kakak beradik itu pergi, Nick memberikan sebuah kotak kepada Tyler. Tyler kemudian masuk ke rumah tersebut yang langsung disambut hangat oleh anjingnya. Di sana Tyler sangat menikmati waktu pensiunnya. Dia kemudian teringat dengan kotak yang diberikan Nick. Setelah dibuka, kotak tersebut ternyata berisikan surat-surat dari mantan istrinya yang bernama Mia. Tyler juga menemukan sebuah gambar karya putranya yang telah tiada akibat penyakit kanker yang diderita sang anak, serta file yang berisikan video keluarga kecilnya. Setelah itu, Tyler yang terbiasa dengan pekerjaan berbahaya tidak bisa kalau hanya berdiam diri di dalam rumah.
Dia membersihkan salju di halaman rumahnya, kemudian pergi ke pasar membeli 2 ekor ayam untuk menemani hari-harinya yang terasa menjenuhkan tersebut. Berpindah ke dalam penjara Kachiri, adiknya Jurap yaitu David masuk ke dalam sel istrinya yang bernama Ketefan. Di sana juga terdapat putri mereka yang bernama Nina dan putra mereka yang bernama Sandro. Mereka tinggal di penjara karena keinginan David sendiri. Sang istri mengatakan jika dia sudah tidak sanggup lagi tinggal di tempat tersebut, meski sang kakak yaitu Jurap melindungi mereka. Ketefan tidak ingin anak-anaknya menjadi nagazi, yaitu sebutan untuk gangster Jurap. Hal itu lantas membuat David kesal sampai sebuah tamparan pun melayang keras ke wajah Ketefan. Setelah David pergi, Sandro yang belum tidur lalu menghampiri ibunya yang sedang menangis. Sandro kemudian menguatkan ibunya. Namun Sandro juga mengatakan kalau dia perlu tumbuh dengan keras agar bisa menjadi nagazi. Kembali ke tempat Tyler. Tyler yang baru pulang selepas pergi kedatangan seorang tamu di rumahnya. Tyler lalu menanyakan maksud kedatangan pria tersebut. Namun pria itu tidak mau menjawab dan malah menyinggung misi-misi yang pernah Tyler lakukan sebelumnya. Karena kesal, Tyler pun meminta orang itu untuk segera pergi. Pria itu lalu mengenalkan siapa dirinya. Dia bernama Alcott dan tujuannya ke tempat tersebut adalah karena mantan istri Tyler yang bernama Mia mengutusnya menemui Tyler. Tyler yang mendengar penjelasan Alcott lalu menyuruh Alcott masuk ke dalam rumahnya. Tanpa basa-basi, Alcott meminta Tyler untuk menyelamatkan istrinya David yaitu Ketefan beserta kedua anaknya yang berada di penjara Kachiri. Ternyata Ketefan adalah adik mantan istrinya Tyler yaitu Mia. Namun misi itu sangat berbahaya karena diketahui kalau David dan abangnya Jurap menjalani masa kecil dengan sangat keras akibat dampak perang saudara di Georgia. Mereka lalu melarikan diri ke Armenia dan diasuh oleh paman mereka yaitu Aftandil. Namun di Armenia mereka harus kembali hidup dalam peperangan, sehingga untuk bertahan hidup mereka akhirnya menjadi penjahat. Mereka mulai menjual narkoba sampai menjadi pembunuh bayaran saat masih remaja. Mereka kemudian kembali ke Georgia dan menjadi penguasa di negeri tersebut. Kedua bersaudara itu menyebut kelompok mereka sebagai nagazi yang berarti gembala. Yang membuat misi tersebut sangat berbahaya adalah bukan David ataupun penjaga penjara, melainkan 2 geng yang berperang di dalam penjara tersebut. Jadi Tyler harus sebisa mungkin untuk tidak ketahuan oleh David, karena Jurap yaitu sang kakak pasti akan mengejarnya bersama pasukan nagazi. Berpindah ke pesisir Amalfi, Nick dan adiknya Yas sedang melakukan pekerjaannya masing-masing. Tiba-tiba, Nick mendapat telepon dari Tyler yang mengatakan kalau dia telah mendapatkan misi baru dan dia membutuhkan bantuan Nick dan Yas. Nick pun khawatir karena Tyler baru saja sembuh dari komanya. Tyler mengatakan kalau dia punya alasan tersendiri kenapa menerima misi itu. Nick dan Yas akhirnya memutuskan akan membantu Tyler dalam misi tersebut. Sebelum menjalankan misi, Tyler melakukan beberapa persiapan untuk melatih kekuatan ototnya. Beberapa saat kemudian tibalah waktunya. Terlihat seorang penjaga penjara yang sudah dibayar Tyler sedang memberikan beberapa tanda di tembok untuk memudahkan Tyler menemukan kamar keluarga Ketefan dikurung. Penjaga tersebut lalu membukakan gerbang agar mobil Tyler bisa masuk, sementara Nick dan Yas menunggu di pos lain. Penjaga itu mengatakan waktu Tyler hanya 5 menit sambil memadamkan listrik penjara tersebut. Tyler lalu masuk mengikuti tanda-tanda yang dibuat penjaga penjara sebelumnya. Setelah melewati beberapa lantai, sampailah dia di depan kamar Ketefan dan anak-anaknya ditahan. Ketefan yang melihat kedatangan Tyler lalu membangunkan kedua anaknya. Sandro lalu bertanya di mana sang ayah. Ketefan menjawab kalau ayah mereka nanti akan menyusul. Tyler meminta kepada mereka untuk tidak jauh-jauh darinya. Namun baru beberapa langkah, Nina tidak sengaja menjatuhkan bonekanya, sehingga menimbulkan bunyi yang menyebabkan salah satu penghuni penjara terbangun. Orang itu langsung memanggil kawan-kawannya dan seketika suasana menjadi kacau. Sirine penjara itu pun berbunyi yang menandakan adanya penyusup. Para penjaga lalu diminta untuk menutup semua pintu keluar. Tyler yang mencoba mencari jalan keluar malah masuk ke dalam kamar para tahanan. Seketika para tahanan itu pun menyerang Tyler. Setelah itu, Tyler lanjut membawa Ketefan dan anak-anaknya menuju tempat penjemputan. Setelah sampai di sana, Nick dan Yas membukakan penutup untuk membantu Tyler dan yang lainnya keluar dari tempat tersebut. Satu persatu, anak-anak Ketefan berhasil naik ke atas. Namun saat Ketefan akan naik, tiba-tiba David datang dari belakang dan langsung menghajar Tyler.
Setelah Tyler dan Kevin membunuh David, mereka segera naik ke atas. Namun sialnya, para tahanan yang sangat banyak datang menyerang mereka. Tyler lantas meminta Nick untuk membawa kedua anak Kevin pergi. Sementara dia harus menyelamatkan Kevin dengan melewati keributan yang terjadi antara para tahanan dengan polisi. Sambil melindungi Kevin, Tyler melawan orang-orang yang menyerangnya. Tyler kemudian mendapat pukulan yang membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Namun Tyler memilih bangkit dan kembali menghajar orang-orang tersebut. Setelah sampai di lokasi yang dijanjikan, Nick dan Yas meledakkan pintu keluar untuk menjemput Tyler dan Kevin. Yas selalu mengatakan kepada Tyler kalau pasukan Jurap yaitu Nagaji sedang dalam perjalanan untuk menangkap mereka atas kematian David. Mereka semua lalu masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari penjara tersebut. Namun masalah belum selesai. Saat di perjalanan, datang pasukan Nagaji menyerang Tyler dan yang lainnya. Adu tembak dan kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Sandro yang tidak tahu kalau sang ayah sudah mati terus bertanya di mana ayahnya. Dia juga heran mengapa pasukan pamannya menyerang mereka. Tiba-tiba pasukan Nagaji berhasil meledakkan mobil Tyler. Nick dan Yas yang berada di mobil lain langsung datang membantu. Ledakan tersebut mengakibatkan tangan Nina terluka. Tyler dan yang lainnya kemudian berlari dan masuk ke dalam sebuah pabrik untuk menghindari serangan Nagaji. Ternyata di pabrik tersebut sudah ada kereta dan pasukan sekutu yang siap menjemput mereka. Mereka semua lalu masuk ke dalam gerbong kereta. Di sana Tyler mengobati luka anak gadis itu. Setelah itu, Tyler dan Nick kembali melakukan serangan dari dalam kereta karena ada helikopter Nagaji yang datang menyerang mereka. Tyler pun mengambil alat tempurnya dari dalam kotak dan langsung menembak helikopter itu hingga jatuh. Setelah itu, Tyler naik ke atas dan kembali menembaki helikopter kedua. Namun helikopter itu menembakkan rudal. Beruntung Tyler berhasil menghindar. Pasukan Nagaji itu lalu turun dari dalam helikopter dan mencoba untuk menghentikan laju kereta tersebut. Namun Nick berhasil menghadang mereka. Sementara itu, pasukan Nagaji yang lainnya telah berhasil masuk ke gerbong tempat Kevin dan anak-anaknya bersembunyi. Beruntung Tyler segera datang menyerang pasukan Nagaji tersebut. Setelah berhasil mengalahkan pasukan itu, Tyler segera menghampiri Nick yang berada di dalam ruang kemudi kereta. Di sana Tyler menemukan Nick yang sedang menahan sakit akibat tusukan yang sebelumnya dia dapatkan. Namun tiba-tiba, Tyler kemudian kembali naik ke atas gerbong untuk menembak jatuh helikopter tersebut. Saat mereka sudah hampir sampai di ujung rel, Nick mengatakan kalau rem kereta tersebut telah rusak. Tyler dan Nick kemudian segera pergi ke gerbong belakang untuk menyelamatkan Kevin dan kedua anaknya. Tyler memasangkan sabuk pengaman kepada mereka, dan tiba-tiba kereta itu terguling sampai keluar jalur. Beruntung Tyler, Nick, Yas, Kevin dan kedua anaknya selamat. Saat menunggu pesawat yang akan menjemput mereka datang, Sandro lagi-lagi menanyakan keberadaan di mana ayahnya. Sang ibu lalu mengatakan kalau ayahnya tidak akan datang lagi. Sandro lalu melihat Tyler dan mengatakan jika Tyler telah membunuh ayahnya. Tyler menjelaskan kalau dia tidak menyelamatkan mereka, maka ayahnya akan membunuh ibunya Sandro. Namun Sandro terlihat tidak menerima kenyataan itu. Mereka semua lalu pergi dari tempat tersebut menggunakan speedboat. Sementara itu di tempat lain, Jurap terlihat sangat sedih di hadapan jenazah David. Dia kembali mengingat masa kecil mereka, di mana ketika sang adik dihajar orang lain, ayah mereka memukulinya karena seharusnya Jurap harus melindungi adiknya hingga tetes darah terakhir. Berpindah ke dalam pesawat, Yas menelpon rekannya yang berada di Wina, Austria. Yas mengatakan kalau mereka akan mendarat 45 menit lagi. Setelah Yas pergi mengambil makanan untuk Sandro, Sandro malah mengambil ponsel milik Yas tersebut. Setelah itu, Sandro menghubungi pamannya Jurap. Dia bertanya kepada pamannya tersebut apakah sang ayah yaitu David ingin membunuh ibunya.
Jurap menjawab kalau Sanro jangan mendengarkan ibunya. Jurap juga mengatakan kalau ayahnya Sanro mati karena ulah ibunya sendiri. Setelah itu, Jurap pun menanyakan kemana tujuan mereka pergi sekarang. Dengan bodohnya, Sanro pun menjawab kalau sekarang mereka akan pergi ke Wina, Austria. Beberapa waktu kemudian, sampailah Tyler, Nick, Yas, Ketefan, dan kedua anaknya di Wina, Austria. Mereka menginap di salah satu apartemen yang berada di sana. Tim dokter langsung bergerak cepat mengobati luka Nina. Setelah itu, Nick menemui Tyler yang sedang berdiri memandangi kota. Nick bertanya mengapa Tyler tidak terus terang kalau yang mau diselamatkan ini adalah keluarganya. Kalau Nick tahu dari awal, dia akan langsung menerima misi tersebut. Nick kemudian menemui Ketefan dan Nina yang sedang mendapatkan perawatan. Nick mengatakan kepada Ketefan bahwa dia tahu apa yang dialami Ketefan sangatlah berat, sebab dia juga pernah merasakan apa yang Ketefan alami. Sementara itu, Sanro pergi menemui Tyler. Dia menyinggung pekerjaan Tyler yang telah membunuh ayahnya. Tyler lalu kembali menjelaskan kalau itu semua ibunya Sanro lakukan untuk melindungi Sanro dan Nina. Namun Sanro belum juga menerima penjelasan yang diberikan Tyler. Di waktu yang bersamaan, Jurap meminta kepada anak buahnya untuk ikut dengannya membantu menghabisi Tyler dan yang lainnya. Mereka pun pergi untuk menyiapkan peralatan perang. Setelah itu, sang paman lalu menemui Jurap dan mengatakan jika tindakannya tersebut hanya akan membuat anak buahnya terbunuh. Namun Jurap tetap berpegang teguh kepada perkataan ayahnya, di mana dia harus melindungi adiknya hingga tetes darah terakhir. Kembali ke apartemen, Tyler menghampiri Sanro yang sedang melamun. Tyler lalu menceritakan bahwa Sanro dan putranya yang sudah meninggal pernah bertemu sewaktu mereka kecil. Tyler menyesali perbuatannya yang pergi meninggalkan keluarganya karena sebuah misi di Afghanistan. Akibatnya, dia tidak sempat melihat kematian putranya. Dan hal terakhir yang putranya ingat tentang dirinya adalah bahwa Tyler pergi meninggalkannya. Tyler lalu berkata kalau ibu Sanro tetap memilih tinggal bersama sang ayah agar Sanro dan Nina tetap aman, meskipun ibunya sering mendapatkan perlakuan kasar dari sang ayah. Tyler berpesan kepada Sanro agar menjaga ibunya seperti ibunya menjaga anak-anaknya. Setelah itu, Sanro meminta maaf kepada Tyler karena dia telah memberitahu lokasi mereka kepada sang paman. Tidak lama kemudian muncul helikopter pasukan Nagaji yang akan menyerang mereka. Tyler yang melihat itu langsung menyuruh semuanya bersiap-siap. Saat akan turun dari gedung tersebut, mereka melihat pasukan Nagaji yang sudah sampai di bawah gedung. Tidak sengaja, Sanro terciduk sang ibu ketika berhubungan dengan sang paman melalui HP. Ibu Sanro pun sangat kecewa kepada putranya tersebut dan tiba-tiba Tyler lalu melihat jika helikopter Nagaji sudah mendarat di atap gedung. Jadi mereka akan pergi ke area parkir untuk melarikan diri. Saat mereka akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Sanro keluar dari dalam mobil dan pergi kabur untuk menemui pamannya. Yas pun dengan sigap pergi menghentikan Sanro. Setelah itu, Sanro dan pamannya pun bertemu. Jurap lalu meminta Sanro untuk ikut dengannya. Sanro pun bimbang harus ikut sang paman atau kembali ke ibunya. Tiba-tiba Nick datang membantu dengan mengendarai mobil. Namun anak buah Jurap langsung menembakkan rudal ke arah mobil Nick. Yas yang melihat kejadian itu langsung berlari menolong kakaknya. Beruntung Nick masih selamat. Jurap lalu menyuruh Sanro masuk ke dalam mobil. Dia bersama pasukannya kemudian pergi menyerang Nick dan Yas. Di luar gedung, polisi yang baru datang langsung diserang habis-habisan oleh pasukan Nagazi. Sementara itu di parkiran, Tyler sedang melindungi Ketefan dan Nina dari serangan pasukan Nagazi. Setelah itu, Tyler membawa Ketefan dan Nina pergi ke atap, menjemput Nick dan Yas yang sedang membutuhkan bantuan. Tyler kemudian menyuruh Nick dan Yas pergi ke atap gedung untuk mencuri helikopter Nagazi. Sementara dia akan membawa Ketefan dan Nina masuk kembali ke dalam apartemen untuk memancing pasukan Nagazi. Tyler lalu mengabarkan kalau mereka sekarang berada di lift dan sebentar lagi akan sampai di atap gedung. Sementara itu, Jurap yang mengetahui kemana tujuan Tyler dan yang lainnya pergi, menyuruh semua pasukannya yang tersisa segera bergerak.
Tyler kemudian meminta bantuan Yas untuk menjemput Kevin dan Nina di lantai 57 karena dia harus menghabisi pasukan Nagaji yang sangat banyak itu. Nick yang tidak sadarkan diri akibat pertempuran itu terlihat akan terjatuh. Tyler yang melihat itu langsung bergegas menyelamatkan Nick. Setelah itu, Jurap datang dan menembak tangan Tyler. Tiba-tiba, lantai kaca di mana Jurap berdiri pecah akibat tembakan Nick yang kembali sadar, sehingga Jurap harus berpegangan kuat agar tubuhnya tidak terjatuh. Tyler kemudian melempar Nick kembali ke dalam gedung dan menyuruhnya menyelamatkan Kevin dan Nina. Setelah berhasil kembali berdiri, Jurap dan Tyler pun kembali baku hantam. Setelah berhasil mengalahkan Jurap, Tyler dan yang lainnya segera pergi ke atap untuk kabur dari tempat tersebut menggunakan helikopter. Namun sialnya, Jurap ternyata masih hidup. Saat Yas ingin naik ke dalam helikopter, Jurap menembaknya dari belakang. Beruntung Tyler segera datang menyelamatkan Yas. Nick pun segera membawa mereka semua dari gedung tersebut. Yas yang mendapatkan luka tembak yang cukup parah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat. Nick yang melihat kematian sang adik sangat bersedih akan kejadian tersebut. Pada malam harinya, Tyler dan yang lainnya bersembunyi di rumah Tyler yang berada di pegunungan Austria. Kevin dan putrinya lalu beristirahat, sedangkan Nick masih berduka atas kepergian sang adik. Saat Tyler berdiri sendiri di depan rumahnya, tiba-tiba mantan istrinya yaitu Mia datang ke tempat tersebut. Mia menatap Tyler dengan dingin. Kevin lalu keluar menyambut kedatangan sang kakak. Setelah itu, Kevin membawa masuk Mia dan Mia masih saja mengabaikan Tyler. Berpindah ke tempat lain, Paman Jurap kemudian meminta Jurap untuk berhenti melihat banyaknya pasukan yang tewas dalam pertempuran tadi siang. Paman Jurap mengingatkan Jurap agar menjadi contoh yang baik bagi Sandro. Namun Jurap yang keras kepala dan tidak ingin dinasihati lagi tiba-tiba menembak sang paman. Sang paman pun tewas. Sandro yang melihat kejadian itu sangat ketakutan. Kembali ke tempat Tyler, dia kemudian meminta maaf kepada Mia karena dia tidak bisa hadir di samping putranya saat masa-masa terakhir hidup sang putra. Tyler menjelaskan saat itu dia tidak bisa menolak perintah atasannya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon. Setelah diangkat, ternyata orang itu adalah Jurap. Jurap menyuruh Tyler datang ke pangkalan udara dekat gereja Santo George untuk menyelamatkan Sandro. Tyler pun menyanggupi permintaan Jurap. Tyler kemudian mempersiapkan persenjataannya dan dia hanya akan pergi seorang diri. Nick yang melihat itu lantas meminta ikut membantu Tyler. Namun Tyler meminta Nick agar tetap di sini dan menjaga yang lainnya. Tidak lama kemudian, tibalah Tyler di lokasi yang dijanjikan. Dengan mengendap-endap, Tyler mengamati markas Jurap dan tiba-tiba akibat pertarungan tersebut, Tyler terkena tembakan di perutnya. Di sisi lain, Jurap membawa Sandro masuk ke dalam gereja. Saat Tyler masuk ke dalam gereja tersebut, dia melihat Jurap dan tubuh Sandro yang telah dipasangi bom. Tyler tidak bisa menembak Jurap, karena jika dia melakukan hal tersebut, maka Sandro akan tewas meledak. Jurap kemudian menyuruh Sandro mengambil pistol Tyler. Dengan pistol itu, Jurap meminta Sandro menembak kepala Tyler. Kalau tidak, bom yang berada di rompinya akan diledakkan. Namun Sandro tidak kuasa menarik pelatuk pistol tersebut dan memilih untuk tidak membunuh Tyler. Tentu saja Jurap sangat marah dengan aksi Sandro yang sangat mengecewakan itu. Tiba-tiba Jurap menyandra Sandro karena mendengar seseorang datang ke tempat tersebut. Ternyata orang itu adalah Nick. Jurap lalu meminta Nick untuk meletakkan senjatanya. Kalau tidak, dia akan membunuh Sandro. Namun tiba-tiba saat Tyler dan Jurap sedang berduel, Sandro berhasil melepaskan rompi yang melekat di tubuhnya. Dia kemudian menghampiri Nick yang tertembak untuk memberikan pertolongan. Di sisi lain, Tyler akhirnya berhasil menghabisi Jurap dengan sisa tenaga yang dimilikinya.
Setelah itu, polisi pun datang menangkap Tyler dan Nick. Keesokan harinya, Nick yang sekarang menjadi tahanan sedang dirawat di rumah sakit yang berada di penjara Swarzau. Sementara itu, Tyler juga telah menjadi tahanan di penjara Grace Carlow. Suatu hari, Mia datang mengunjungi Tyler. Dia mengatakan kalau Kevin dan anak-anaknya sekarang aman. Namun semua aset mereka sekarang telah dibekukan pemerintah Amerika Serikat. Mendengar cerita Mia, Tyler lalu menyuruhnya mengambil uang $1 juta yang berada di rumah tempatnya pensiun dan memberikan uang tersebut kepada Kevin. Ternyata tujuan Mia menemui Tyler bukan hanya itu. Dia lalu mengatakan bahwa putra mereka sangatlah bangga memiliki seorang ayah seperti Tyler. Ternyata hal terakhir yang diingat sang putra tentang Tyler adalah bukan Tyler pergi meninggalkannya, melainkan Tyler pergi menyelamatkan orang. Oleh karena itu, putra mereka sebenarnya ingin menjadi pria tangguh seperti Tyler. Tyler lalu berterima kasih kepada Mia karena sudah memaafkannya. Setelah itu, Tyler dibawa ke sebuah tempat untuk menemui Alcott. Alcott mengatakan kalau Tyler bisa bebas jika Tyler mau kembali menerima misi darinya. Namun Tyler tidak mau menerima misi tersebut tanpa anggota timnya. Dan ternyata Nick juga telah dibawa oleh anak buah Alcott ke tempat tersebut. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Extraction 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.